bukan metode begini. Kotong harus lihat juga, satu dia mencuri karena butuh, karena terdesak. Satu kadang juga ada yang orang bilang klepto tuh kan. Kleptomania kan. Yang dia lihat, sebenarnya dia sudah niat mencuri, tapi dia lihat orang-orang kayak bagus dan dia kepengen punya, dia ambil. Tapi itu beda ya kalau klepto. Jutaan orang meninggal, bahkan mungkin per tahun, mungkin per bulan, karena kebodohan, bukan karena kejahatan. Selamat malam ya teman-teman. Kali ini saya dengan Lia coba bahas kasus Elia di Lembata. Kemarin viral sekali dan saya sendiri buat video. Itu namanya Viti. Itu apa artinya tadi? Video. Tahu. Tahu dia bikin gaya tapi dia tidak tahu ini. Tahu Jadi gitu. Aslinya apa Viti itu namanya? Itu jadi PR cari tahu itu Viti itu sebenarnya dari mana yang tuh? tahu komen dulu, bantu istri saya. Tapi begini, kami dua malam ini coba bahas masalah yang sedang viral. Bukan karena viral ya, tapi karena dia menjadi atensi bersama banyak orang, sehingga saya dan Lia merasa penting untuk membahas ini di Teras Sendal Jepit. Nah, kali ini kita ambil segmen berkaitan dengan Lembata. Bukan Lembatanya, kasusnya. Maksud saya di Lembata. Yes. Yang terjadi di desa apa? Normal satu. Yang menurut beta bahwa ini kejadian harusnya masuk dalam kategori tidak normal. Tapi terjadi di normal. Tidak normal ini. Ya normal 1, normal 2. Karena kejadian kayak ini nih, Indonesia terakhir kali buat kayak begini tahun berapa loh? Dari zaman kemarin Indonesia sebelum merdeka model begini nih. Bukan, ada satu kasus kemarin di Jawa. Sama juga. Tapi motifnya berbeda. Dia kan curi pisang. Digiring juga? Digiring, dia dicuri pisang. Lalu dapat warga, dikasih telanjang badan, pikul pisang yang dia keliling. Bahan yang dia curi kan. Pisang. Lalu ada polisi di situ, lu tahu. Datang tanya, kenapa dia curi? Dia kasih tahu dia lapar dan tidak ada uang untuk mereka makan. Dia curi pisang. Dan itu real. Setelah dicek polisi benar, dan karena mereka tidak ada uang, mencuri karena kebutuhan. Kita tidak juga mengamini perbuatan itu, tapi bahwa orang bisa melakukan apa saja karena kebutuhan kan. Kotong harus lihat juga, kalau masalah mencuri ini kan ada sejauh yang beta tahu itu ada 2. Satu dia mencuri karena butuh, karena terdesak. Satu kadang juga ada yang orang bilang klepto tuh kan. Kleptomania kan. Yang dia lihat, sebenarnya dia sudah niat mencuri, tapi dia lihat orang-orang kayak bagus dan dia kepengen punya, dia ambil. Tapi itu beda ya, kalau klepto itu dia angkat tanpa beban. Iya. Dia tidak punya jejak kayak dia kan ada ini misalnya si Harun ini kan. Dan klepto itu biasanya terjadi karena ada kesempatan. Klepto itu bukan karena niat. Dia tidak ada niat. Dia itu karena ada kesempatan. Murni karena ada kesempatan. Artinya dia lihat barang di satu tempat, dia ambil. Dia merasa kayak gagah, orang punya dan dia kepengen punya, dia ambil. Tapi di penjelasannya tuh klepto tuh dia merasa memiliki barang itu. Apa gitu? Dia juga ikut merasa memiliki barang itu. Beta sudah tahu penelitian soal klepto lebih lanjut. Nah sekarang kalau yang beta liatin terjadi di Lembata itu bukan klepto itu. Bukan. Dia itu lebih ke masalah kebutuhan. Ini beta pendapat pribadi. Bukan kebutuhan juga. Anak ini kan dalam usia, kalau mau dibilang dalam kategori remaja, pubertas. 15 ya? 14. Masa pubertas itu. Untuk laki-laki normal itu dalam masa pubertas. Artinya dalam masa labil lah ya. Akhirnya balik. Dia tahu benar atau salah, dia tahu itu benar atau salah. Tapi dia tahu bahwa dampaknya akan seperti apa, itu dia belum berpikir panjang sampai situ. Anak masih labil loh. Masih dalam akil balik nih. Ada beberapa informasi kalau dia sering gitu di kampung. Ya, makanya beta bilang kenakalan remaja. Maksudnya kotong juga pernah remaja, kita juga pernah kecil, kita juga pernah remaja. Duit orang tua. Pernah lah. Siapa yang mau ngaku bilang sonde? Orang tua taruh salah 10.000 di saku. Sekarang begini, toso nyolong. Uang 10.000 di saku. Mama orang punya ini sonde mungkin bilang kotong sudah dapat ketemu. Kasih tahu sonde ibu, anak ibu pernah ambil. Sonde mungkin. Tapi ini barang kan, orang lihat. Masalahnya sekarang ini kan barang orang. Ya. Kita tinjau lagi ini anak ini orang tuanya ada tidak, ternyata kan soalnya ada. Dia yatim ya. Pertama yatim, yang kedua orang tuanya kan merantau. Mamanya kan kalau salah. Ya. Mamanya merantau kan jauh. Dia hanya tinggal sama neneknya dengan bibi kalau salah.
bibinya, mama iya. kecilnya kah bibinya, intinya kerabatnya dia, bukan orang tua kandung toh. Maunya anak di usia itu tinggal di desa, sudah punya kemampuan untuk memiliki barang yang dia kawan, mungkin dia kawan sebaya dia tuh punya. Yang diambilnya kan di berita tuh Kalau yang beta baca di berita itu silikon silikon HP dengan sama alat cukur listrik kalau tidak salah. oh yang alat cukur tuh baterai ya. Baterai, pakai baterai ke pakai listrik. Itu kebutuhan remaja sih. Iya. Yang silikon HP, mungkin juga yang diambil silikon HP ini Dia adalah butuh. mungkin juga HP yang sama kayak dia punya kah, atau mungkin dia lihat gagah sedikit dia kepengen punya tapi mau beli di mana, di kampung lah begini. Kasihan sih kalau ada. Maksudnya anak-anak di usia itu dong kepengen punya barang tapi dong sudah mampu punya, akhirnya dong ambil. Salahnya adalah ketika dong ambil orang lain punya, apalagi sampai masuk di orang punya rumah. Ya. Itu salah. Itu baru dugaan ya, karena barang buktinya cuma sendal. Tapi kan bila ada saksi. Ya ada saksi, tapi Si kita lihat yang nanti perempuan itu tuh si bilang, Mega. boleh Megawati. remu sebut dia nama lu sebut ya sudah, itu perempuan itu. Bilangnya kan saksinya itu perempuan. Ini beta baca di Tirto sih. Tirto naik loh ya. Tirto naik. Karena begini, beta coba cari tahu di grup bicara Lembata itu kan hanya simpang siur belum lagi Yang awal itu. berdebat dengan Betul lihat lu punya apa bukan caption, status ya. Status yang mana? Status komentar satu status apa? Ya, beta ini Baru baca satu lagi yang tadi lu kirim beta. Beta tuh komentar begini, beta nih pada dasarnya begini, masalah ini beta sudah mau kita tepa di ujung. Beta prinsip cuma itu saja. Hanya dari hulunya lah. Kita harus tahu masalah itu dari hulu seperti apa. Oke lah, memang ini anak punya perbuatan ini 4 orang dewasa terhadap ini anak ini salah. Besok tahu itu salah karena maksudnya begini, besok mengatasi ini anak punya kelakuan, 4 orang dewasa mengatasi ini anak punya kelakuan dengan cara yang maksudnya sudah dewasa sama sekali. Cara yang apa ibu? Cerita aja. Primitif. VOC itu dari zaman warisan Indonesia. Belanda. Itu dari zaman Indonesia belum kenal sekolah. Begitu. Tapi budaya di kampung tuh biasanya di Lembata tuh jarang ya, baru kali ini. Atau ada yang tidak terekspos. Mungkin sudah terekspos. Beta dulu pernah usut kasus di Nagautung juga di Lembata. Lembata juga. Tapi itu aparat. Karena ambil beras, disuruh jalan junjung keliling beras lalu keliling, tapi kan tidak ditelanjangi segala macam. Beda. Budaya mempermalukan orang. Itu mungkin dengan cara teknisnya berbeda, tapi itu budaya mempermalukan orang. Tapi dulu tuh orang Untungnya anggap itu apa? relevan ya. Dulu menobatkan orang supaya orang jangan buat lagi. Dulu setelah orang kenal hak-hak asasi manusia toh, lu bayangkan koruptor saya dapat remisi Lia Novanto barusan, remisi Idul Fitri. Iya. Kembali cara mereka perlakukan tuh beta protes di video ya. Jadi pertama nih Harun ini menurut informasi itu kan diambil, dia lari ke pantai. Beta nih begini. Beta dari kemarin tuh hanya buka di grup bicara Lembata itu karena lihat ada beberapa postingan yang masih bilang jangan bela pencuri. Sabar, itu sebenarnya kita masukin cerita dari kronologis itu boleh? Soalnya beta nih selalu mau mencari tahu kronologis awalnya itu seperti apa di komentar-komentar, tapi saya pernah dapat. Beta malah dapat jelasnya itu di Tirto. Tirto menggambarkan jelas karena berita awal itu simpang siur. Misalnya orang curi sendal. Orang pertama kan bilang curi sendal. Ya, curi sendal. Ternyata sendal itu kan barang bukti. Nah, ada petunjuk awal lah. Tapi tragedi itu kan sebenarnya kejadian ini menurut informasi kan diambil. Dia lari ke pantai. Lalu salah satu yang ini baru tersangka tadi baca inisialnya. Beson sebut ya. Ikut dengan motor lalu tabrak di pantai. Lalu ambil anak ini ke kampung. Lalu melibatkan 5 saksi yang awal. Beta sonet tega nonton dia video karena dia dipukul dulu, diikat tangan di belakang, bawa diikat, lalu diarak keliling kampung telanjang tuh. Itu moralitas bagaimana? Tadi itu beta komen satu status yang luar biasa. Menurut beta balas dia, baru dapat cara komen lu yang luar biasa. Bila Kalau para pelaku itu dibuat seperti itu, kira-kira mereka jerat terhadap sesuatu perbuatan yang dianggap salah, tidak harus mencuri kan. Misalnya mereka pernah buat Linmas ini buat salah apa, atau M tadi ini buat salah apa, lalu dibuat seperti itu. baru beta dengar juga kayaknya arus 7 penjuru mau kupas satu-satu. Beta son tahu ya itu arus apa gelombang-gelombang. Tapi maksudnya beta begini, kalau mereka juga diarahkan keliling kampung karena sebuah kesalahan,
Iyalah. Nanti misalnya pakai hukum rimba begitu tanpa harus hukum formal ya. Kira-kira bagaimana pendapat? Dan posisi mereka sudah dewasa semua. Dewasa seperti itu. Sematang semua lah itu. Itu kan konyol. Kita tidak membenarkan Harun punya perilaku, tapi cara mereka menangani anak punya salah ini salah. Kedua mereka ya, tangani dengan cara yang salah. Desa Normal 1 itu menurut beta dapat informasi, itu desa binaan plan loh. Plan internasional dengan KPAD. Jadi harusnya desa ramah anak. Terus kenapa begitu? Beta Sontau itu bukan ramah anak sama sekali, itu barbar. Itu di zaman yang sebenarnya harus tidak ini lagi. Artinya bahwa ada yang tidak gerak tuh. Programnya tidak jalan. Pendampingnya tidak tuntas atau orang yang tidak mengerti. Why not kita tidak persoalkan itu, tapi minimal. Tapi artinya bahwa ketika kita tahu ini hasil begini, sampai ada hasil seperti ini berarti prosesnya tidak jalan. Atau prosesnya ngadat, atau prosesnya tidak betul. Kalau prosesnya jalan dengan baik, tidak mungkin ada kasus kayak begini. Ya itu kita tidak tahu ya, karena kita harus juga tanya ke teman-teman plan misalnya, atau KPAD daerah. Tapi tadi dia didamping KPAD, ada beberapa LSM NGO lokal di Lembata yang dampingi Harun. Dan kita dengar polisi sudah tetapkan tersangka ya. 5. Kalau 5 ini tambah 1 ini siapa lagi? Awalnya yang beta sayangkan ini dari tersangka ini ada oknum guru. Beta ini sampai kemarin beta dengar bercerita dengan kakak Nona yang kemarin kami jalan sampai tanya ulang-ulang, ada guru, ada oknum guru. Kalau yang lain mungkin berpikir, hai sudah lah, apalagi kalau caleg gagal ya mungkin. Ya, kalau memang mam tua yang itu ya, linmas ya, bukan beta maaf, ada juga banyak juga linmas yang setengah masak orang. karena diduga Tapi guru dia ini curi di rumah kepala desa kan. Tadi beta lihat kepala desa buat statement. bilang karena sudah tahu tuh. Dia pertama dia di kebun. Dia tidak tahu kejadiannya dan dia sudah pecat linmas. Tapi banyak orang reaksi, pecat linmas itu sama dengan tidak berhenti ke proses hukum. Karena polisi sudah tetap tersangka. Tapi yang ditindakan itu tindakan pertama yang memang harus dia buat, harus pecat. Tidak mungkin begini Bedi, tidak mungkin ketika dia sudah buat habis dia tidak pecat dan itu linmas proses hukum habis dia tetap jadi linmas, tidak mungkin. Pecat. Yang pertama dia dinonaktifkan ya dari jabatan. Bukan nonaktif, pecat. Nonaktif suatu saat dia akan aktif lagi. Iya maksudnya dengan ganti sambil orang. menunggu proses hukum. Begini maksudnya beta tuh setuju itu harus dihukum. Tapi yang paling penting nih di psikologisnya Harun sama masa depan dia. Beta sudah di tahap itu ya. Beta protes awal itu penyiksaan. Menurut beta ini siksaan. Ya melanggar etika moral manusia, hak anak dan lain sebagainya. Tetapi menurut lu sudah sejauh, maksudnya pandangan lu sudah harus sejauh mana nih Harun kasus ini? Kan dia sudah ada pendampingan juga. Begini kan tadi yang kita baca berita terakhir ini kan, kalau salah wakil bupati toh mau ya kan Nasir ya. Mau ajak untuk disekolahkan kembali terus tinggal di rumah. Itu kesempatan semua orang sudah bisa dapat itu. Beta sih berharap Harun ini kan juga bukan anak kecil lagi, 14 tahun, remaja. Kalau seandainya dia mau berubah dan dia tunjukkan bahwa yang kemarin dia buat itu adalah murni bukan karena dia mau senang-senang atau bagaimana, dia harus manfaatkan kesempatan ini untuk betul-betul dia belajar dan jadi orang sudah. Dia kan tidak sekolah sejak kelas 4 SD Le. Soalnya apa tuh? Dia bisa perbaiki itu pakai paket, terus dia bisa kejar. Kan ada beberapa universitas yang tetap terima paket kan. Kalau memang dia mau, dia bisa urus dia punya SMP paket, SMA dia bisa masuk reguler, dia bisa lanjut kuliah. Setidaknya dia bisa berubah untuk dia pendiri sendiri. Dan kalau bisa dia keluar sadar itu kampung toksik itu. Terus yang kedua, yang jelas pasti di kampung dia akan trauma ya. Dia trauma, dia keluar. Di Loleba. Dia lebih di Loleba. Sudah bila perlu kalau di Loleba dia sudah semacam keluar dari Loleba. Keluar. Di kuliah di Kupang sini kah, di luar sana kah? Kemarin tuh BM video agak emosional. Karena beta pikir di BM kampung ya. Ternyata masih ada tindakan primitif kayak begitu tuh. Beta akhirnya telepon teman-teman di sana toh. Biasa sebut nama ya, tapi informasi pasti valid karena anak kampung di situ. Padahal ini kan banyak yang juga dari situ tuh. Beta telepon, dia long cerita kronologis bahwa memang ada ini kadang-kadang sering, tapi kan dituduh kalau ada kehilangan. Belum pernah ada kedapatan ya, dilihat di segala macam. Nah ciri-ciri anak seperti ini menurut beta keseringan ambil ya.
mungkin. Ya, biasanya karena satu kali buat sonde ketahuan, dia buat Dia lagi. buat lagi. Mungkin. Maksudnya ini nih hal yang bukan berarti dia membenarkan ini kebiasaan, tapi biasa terjadi. Walaupun biasa terjadi kayak begitu, dan bukan berarti dia bilang ini benar ya. Cerna baik-baik. Bukan berarti beta bilang ini benar, bahwa ini biasa terjadi seperti itu. Sekalipun ini kebiasaan yang tidak benar. Lalu dari dia punya materi curi ya. Beda kalau dia curi motor. Iya. Dia curi apa? Dia curi barang yang sampai 100.000 juga kalau hitung total nih. Silikon HP ini berapa? Paling tapi di kampung lihat di desa itu cari silikon memang susah. Bisa sorry. Jadi itu mungkin barang yang dianggap penting untuk orang-orang di kampung. Ya kan? Gaya hidup juga. Gaya hidup. Nah ini juga penting di pendampingan psikologis itu kita harap soal gaya hidup ya. Itu juga harus didampingi bahwa itu. Betul. Omong gaya hidup ini juga banyak beta ketemu kasus kayak begitu, anak-anak yang bukan cuma gaya hidup. Kayak tadi beta juga masih bahas dengan kakak Nondon di sini. Ada beberapa anak-anak yang dia orang tuanya diam-diam mereka urus beasiswa KIP, tapi mereka masih minta uang orang tuanya uang registrasi ke kampung, padahal mereka terima uang KIP per semesternya itu 9 juta lebih. Itu kan sebenarnya kategori mencuri kan itu. Ya, ngomong pencuri, negara ini mencuri terlalu banyak. Harun tapi juga dia mencuri tapi dia bayar pajak. Tarik kembali ke anak-anak punya gaya hidup. Oh ya. Kalau lu sonde bisa menyesuaikan gaya hidup dengan baik, dan lu mau ikut standar gaya hidup orang lain yang sebenarnya kalau lu ukur lu sendiri itu sonde mampu, lu akan menutup kemungkinan suatu akan mencuri. Gaya hidup itu butuh validasi juga kan. Itu dia. Begini ya. Terakhir tadi tuh polisi sudah tetapkan tersangka juga. Ada 5 buka bolos semua dong. Iya, duduk bisa lihat kesian juga cuman. Sonde. Kalau saya begini, hukum formal jalan sebagai efek jerah. Orang tidak boleh melakukan hal yang sama kepada mereka. Tapi ada satu komentar yang juga menohok dia. Bilang? Dia ambil logikanya formal aja. Ya kalau lain kali ini kayak mendapat pembelaan dari netizen, mendapat pembelaan dukungan karena orang mencuri, orang lembata atau anak-anak, kita silakan curi saja. Nah itu yang beta sampai bikin video juga. Beta bilang begini, yang bikin kita miris itu karena perilaku orang dewasa, orang besar kamu menangani masalah kenakalan remaja ini dengan cara yang tidak dewasa. Ini kamu bikin cara yang tidak normal sama sekali. Padahal di desa normal. Maksudnya begini, kalau pelaku satu orang saja beta memaklumi itu, atau pelaku 2 orang saja. Ini pelaku sudah 4 orang. 4 orang ini salah satunya guru lagi. Baru orang dewasa semua kan. Baru orang dewasa semua. Yang kamu buat ini sesama orang dewasa baik. Yang kamu buat ini anak kecil yang harusnya kamu bimbing dia. Kamu kasih tahu dia bilang dia salah. Oke lah kalau kamu saking terlalu jengkelnya atau bagaimana, jangan kasih kotor tangan, antar langsung ke polisi. Biarkan polisi yang kelola di sana. Polisi juga pasti punya cara sendiri untuk didik ini anak. Terus yang kedua, haruskah persekusi ini anak dengan cara seperti itu, dengan nilai barang yang dia curi? Kalau menurut itu tidak sebanding dengan dia cara hukuman yang diterima itu yang disayangkan. Bukan kita membenarkan dia tindakan mencuri. Telanjang loh dia dibawa keliling kampung. Itu tuh. Lalu orang video. Lalu bayangkan ada anak-anak kecil. Iya. Ada orang dewasa yang campur aduk di situ. Saya tidak mengerti. Saya kan sempat pikir dan sampai ini perdesnya. Ada peraturan desa atau keputusan kepala desa. Ya. Ternyata setelah ini ya, kita harus cek sampai detil itu, jangan sampai kan ini hukum adat. Ternyata beta cek sonde. Jadi itu kejadian yang berarti memang inisiatif orang. Inisiatif dan itu pidana. Pidana itu tadi pasal berapa beta lupa, coba lu cek tuh yang berita tuh. Ya sudah pidana 5 orang penjara. Ya dia di pasal pasti kena ini tadi? Perlindungan anak pasti kena. Kena itu. Karena dia belum 17 tahun kan. Jadi pelajaran. Jadi ada poin penting yang kau bisa petik bahwa ternyata orang tua, orang besar itu sikap dewasa tuh sudah ditentukan oleh umur. Ya, betul. Dan pun cara menyikapi ini anak punya masalah ini sudah dewasa sama sekali. Beta tahu tadi kakak Nasir wakil bupati itu, dia mau ajak Harun tinggal di rumah ini pakai pribadi anggaran dia atau Pemda? Pribadi. Beta tuh dorongnya Pemda, maksudnya pemerintah daerah bertanggung jawab sehingga diawasi secara penuh perkembangan. Jadi dia jadi semacam apa ya? Bahwa pemerintah tuh punya tanggung jawab real.
Ataukah kasus Harun ini, mungkin sekarang ini yang muncul Harun. Kotong sendiri tahu mungkin ada Harun-Harun yang lain di luar sana yang kotong sendiri pernah tahu. Ya artinya kita juga jangan harap. Bukan harap, Karena bukan yang sama harap. Harun lakukan tidak benar juga. Benar. Tapi mungkin yang ini karena kasus kecurian. Kotong sendiri tahu yang lain. Kasus lain. Kasus kan. lain. Ya. Bukan artinya kotong berharap bahwa anak-anak lahir dari kasus ya, bukan. Tapi mungkin ada anak yatim lain yang ternyata terlantar seperti itu. Itu jadi pemerhatian Mungkin juga karena dia terlantar, juga. dia tidak sekolah. Dia tidak sekolah dan dia terlantar, makanya akhirnya sampai dia dia buat kejadian begitu. seperti itu. Bisa disimpulkan sementara begitu. Makanya maksudnya beta ini bisa jadi tolak ukur buat Pemda Lembata. Berarti masih banyak anak-anak yang terlantar seperti itu sampai mereka bikin kejahatan seperti itu. Kedua, jadi bisa harusnya dari Pemda ada program yang bisa tampung anak-anak ini. Beta bilang Prabowo kan ada program sekolah rakyat nanti. Sekolah rakyat. Terus yang Itu kedua, gratis, kalau gratis kalau kasih tidak sekolah. salah Kementerian Tenaga Kerja kan juga ada kasih pelatihan kan. Iya. BLK itu. BLK. Mereka bisa dikasih masuk ke Masuk, situ. Itu kan kalau tidak salah dan persyaratan itu malah minimal SD. Hebat Minimal loh. ijazah SD. Menurut saya Pemda Lembata langsung ambil alih kayak gitu. Dan Tangkap cepat kan. selain ibu bilang itu perilaku primitif di sana, tapi ada yang sangat manusiawi ya. Hari H kejadian itu besoknya, kalau besok salah, yang orang masih pikir itu sendal yang dicuri, mereka bikin. Oh, galang dana. Iya, galang dana, kumpulkan sendal. Tapi itu akhirnya jadi pro dan kontra buat orang di sana ya. Beta sih pikir itu sih reaksi orang, reaksi positif. Kalau memang mereka permasalahkan itu uang tuh bisa jadi dana untuk kawal kasus. Satu, yang kedua bisa jadi juga kasih ke Harun untuk dia entah mungkin dia pakai bayar dia punya ijazah, mungkin dia penyetaraan kah, ataukah mungkin kasih ke dia punya orang tua apakah. Tapi sih buat beta sih pakai kawal kasus aja. Selain kawal kasus buat dia punya masa depan. Jadi begini ya, kalau saya dia punya masa depan yang baik. Orang kan ada koperasi, ada bank, ada tabungan, bikin dia punya simpanan. Terakhir itu beta lihat apresiasi untuk kawan-kawan yang galang dana tadi. Selain dari tindakan Pemda, betul BPK ketua DPR justru buat statement nih. Mr. Udin Purap nih sudah bilang ketua DPR menyikapi lah. Tapi beta harap Udin kalau ada anggaran Pemda ketuk palu ya. Beasiswa. Bantu dia beasiswa. Karena setahu beta penyetaraan ijazah itu lumayan mahal tuh. Ya, itu dulu diskusi saya dengan dia berkaitan dengan kejadian tidak normal di desa normal di Kabupaten Lembata, dan kita berharap kejadian ini tidak lagi terulang dan kita tidak merekomendasi dan tidak ada rekomendasi untuk perbuatan yang dilakukan oleh Ade Harun itu ditiru. Tetapi kita lebih merekomendasikan perilaku main hakim sendiri oleh orang dewasa ini lebih tidak manusiawi. Saya bayangkan kalau Anda di posisi dan Anda diperlakukan seperti itu. Ya, baik sudah.